Perdebatan bukanlah suatu pertengkaran, melainkan ajang bagi kita untuk bertukar pikiran. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya sebagai perwakilan dari pihak pemerintah dan juga selaku pembicara pertama untuk memulai jalannya perdebatan. Saya akan memulai dengan menjelaskan mosi kita pada perdebatan di kesempatan kali ini, yaitu Dewan ini mendorong perempuan untuk menjadi egois, tentunya dalam konteks gerakan feminis. Oleh karena itu, sebagai permulaan dari argumentasi yang akan saya berikan, saya akan menjelaskan definisi dari apa itu egois. Egois di sini merupakan tindakan yang dilatar belakangi oleh keinginan pribadi dan tidak dipengaruhi oleh kehendak dan tekanan eksternal. Pada masa saat ini bukanlah suatu rahasia umum bahwasanya perjalanan hidup dari perempuan itu memiliki banyak hambatan seperti diskriminasi di banyak sektor dengan ragam dalih dalam praktiknya. Salah satunya adalah dalam sektor pekerjaan. Dalam sektor pekerjaan, seorang pemimpin diharuskan seorang laki-laki dan bukannya perempuan. Kenapa stigma itu ada? Tentunya karena doktrin sosial yang telah terjadi pada masa saat lampau hingga saat ini, yaitu bahwasanya perempuan bukanlah sosok yang harus memimpin dan laki-lakilah yang diwajibkan untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut tentunya tidak lagi relevan dengan masa yang sedang kita lakukan. Kenapa? Karena menurut kita seorang pemimpin bukanlah suatu hal yang bisa didapatkan karena alasan remeh, seperti doktrin sosial yang sudah ada sejak masa lampau. Tetapi seorang pemimpin harusnya seseorang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Adanya diskriminasi yang banyak tersebut menyebabkan pada masa saat lampau terjadilah gerakan feminis, suatu gerakan yang menyuarakan hak-hak yang dimiliki oleh perempuan. Gerakan feminis yang tercatat di dalam sejarah dimulai pada tahun 1912 oleh Raden Ajeng Kartini, tokoh terkemuka yang sudah kita tahu jasa-jasanya. Pada masa kolonial Belanda lah gerakan ini tercatat di dalam sejarah dimulai. Pada masa setelah kemerdekaan, yaitu setelah tahun 1945, gerakan ini mengalami perkembangan yang lumayan pesat. Tetapi apakah perkembangan itu membawa dampak yang signifikan? Apakah memberikan hasil yang kita inginkan? Apakah diskriminasinya hilang? Atau kesetaraan gendernya telah terrealisasikan? Oh, tentu tidak. Karena nyatanya gerakan feminis Indonesia mengalami banyak tantangan. Dimulai saat memperjuangkan kesetaraan gender di tengah budaya patriarki yang kuat dan konservatif. Sekali lagi, hal ini didasari oleh doktrin sosial yang telah kita anut sejak dulu kala. Hal ini disebabkan oleh stigma atau pikiran yang telah tertanam pada masyarakat terkait perempuan. Pada masa lampau, perempuan itu dianggap sebagai alat pemenuh keinginan. Anggap saja seperti lampu ajaib di mana perempuan itu ada hanya untuk diwajibkan memenuhi keinginan. Rasanya sangat lazim jika kita mengatakan para perempuan ini hanya dianggap sebagai objek dan bukannya subjek pada masa saat lampau. Apalagi para perempuan kelas bawah tidak lagi dianggap sebagai seseorang yang memiliki hak terhadap pilihan dalam hidupnya. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Hal ini bisa saya contohkan pada pertama, yaitu penjodohan pribumi dengan pasukan koloni, yang dimana mereka melakukan penjodohan ini bukan karena dasar seorang perempuan merasakan jatuh cinta dengan seorang laki-laki sehingga keluarganya mencoba untuk menyambungkan perasaan tersebut. Hal tersebut bukanlah hal yang dilakukan oleh mereka atau melatar belakangi tindakan tersebut. Hal yang melatar belakangi tindakan tersebut adalah pertama, yaitu untuk perbaikan ekonomi mereka.
mereka melakukan perjanjian dengan koloni, yaitu menyerahkan seorang anak perempuan untuk menjadi istri dari pasukan koloni tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kenyamanan atau suatu kestabilan ekonomi yang dapat diberikan oleh pasukan koloni pada masa saat itu. Yang selanjutnya yaitu penggunaan perempuan sebagai intelijen dengan dalih prostitusi, yang dimana itu juga bukan suatu keinginan dari perempuan itu sendiri. Karena jika kita telusuri lebih lanjut, banyak sekali jalan untuk mendapatkan informasi tanpa menggunakan prostitusi. Hal-hal tersebut telah memperkuat argumen yang saya sampaikan dan juga memberikan kita sedikit gambaran bahwasanya perempuan tidak memiliki ego atau keinginan tersendiri dalam masa lampau. Lalu apakah di masa sekarang semuanya telah berubah? Mungkin iya, tapi juga mungkin tidak. Karena seperti yang kita ketahui, pada masa saat ini dengan gerakan feminis yang telah dilakukan pada masa saat lampau, perjuangan mereka saat melakukan gerakan-gerakan untuk menyuarakan hak-hak dari perempuan telah membuahkan sedikit hasil, yaitu adanya suatu hak yang diterima oleh para perempuan, HAM yang telah terjaga dan terlaksana untuk para perempuan, tetapi diskriminasi masih ada. Mungkin tidak dengan cara yang kasar, tetapi cara yang lebih halus. Oleh karena itu, menjadi pribadi yang egois dalam hal ini mampu dan berani untuk melakukan segala rintangan, melawan segala rintangan dan hambatan menjadi hal positif bagi perempuan. Karena dengan hal tersebut, perempuan dapat memilih jalan. Dan jika terdapat suatu tekanan layaknya diskriminasi entah dari stigma sosial maupun oknum-oknum tertentu, ego mereka bisa menjadi pendorong agar pendirian mereka tetap berdiri tegak dan tidak goyah. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin yang sekalian, saya mengajak Anda semua untuk berdiri bersama saya dalam pihak pro terkait dengan Dewan ini mendorong perempuan untuk menjadi orang yang egois. Sekian dan terima kasih.